Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengertian fungsi eksponensial. Sebelum kita masuk ke fungsi eksponensial, kalian pasti tahu operasi hitung aljabar kan? Jadi, operasi hitung aljabar yang kita ketahui itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk penjumlahan, itu misalnya 3 tambah 4. Ini hasilnya sama dengan 7. Ini sederhana ya. Dan untuk pengurangan, misalnya 7 dikurang 5. Ini hasilnya 2. Nah, kalau perkalian itu kan berasal dari penjumlahan. Misalkan 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini kan hasilnya sama dengan 12. Nah, bentuk ini bisa juga kita tulis dalam bentuk perkalian. Nah, bentuknya seperti apa? 4 kali 3. Jadi, bentuk ini bisa kita ubah dalam bentuk perkalian, yaitu 4 kali 3. Kenapa 4 kali 3? Karena penjumlahan bilangan 4 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 4 kali 3 berapa? 12. Jadi hasilnya sama ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5? Ini kan hasilnya 20. Nah, ini juga bisa diubah dalam bentuk perkalian. Nah, jadi 5 kali 4. Kenapa 5 kali 4? Karena penjumlahan bilangan 5 sebanyak 4 kali. Nah, 5 kali 4 berapa? 20. Jadi hasilnya sama ya. Nah, dari kedua contoh ini dapat kita simpulkan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan dari angka yang sama. Jadi perkalian adalah penjumlahan dari angka yang sama. Kemudian, bagaimana kalau penjumlahan kita ganti dengan perkalian? Jadi operasi penjumlahan ini kita ganti dengan perkalian. Maka 4 kali 4 kali 4. Jadi operasi penjumlahannya kita ganti jadi operasi perkalian. 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 64. Nah, bentuk ini bisa kita tulis juga dalam bentuk 4 pangkat 3. Kenapa 4 pangkat 3? Karena perkalian bilangan 4 sebanyak 3 kali. Yang ini 1, 2, 3. Nah, bagaimana kalau 5 kali 5 kali 5 kali 5? Ini kan hasilnya 625. Nah, bentuk ini bisa juga kita tulis dalam bentuk 5 berpangkat 4. Kenapa? Karena perkalian bilangan 5 sebanyak 4 kali. Nah, dari dua contoh ini dapat kita simpulkan lagi bahwa perkalian dari angka yang sama, jadi ini ya, perkalian dari angka yang sama itu disebut dengan perpangkatan. Jadi disebut dengan perpangkatan, atau lebih kerennya lagi biasa dikenal dengan istilah eksponensial. Kemudian untuk fungsi eksponensial dengan bilangan dasar A, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, mempunyai bentuk umum F memetakan dari X ke A pangkat X. Atau bisa juga ditulis dengan Y sama dengan Fx sama dengan A berpangkat X. Dengan A ini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Dan X ini disebut dengan daerah asal atau domain. Sedangkan Y ini disebut dengan daerah hasil atau range. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, nilai fungsi fx sama dengan 4 berpangkat x ditambah dengan 1 jika x sama dengan 2 adalah. Untuk menyelesaikannya, jadi semua x pada fungsi ini kita ubah jadi 2. Maka
fx ini berubah jadi f2 sama dengan 4 berpangkat x. X-nya kita ubah jadi 2, berarti 4 pangkat 2 ditambah 1. 4 pangkat 2 berapa? Itu 16 tambah 1. 16 tambah 1 sama dengan 17. Maka kita peroleh nilai fungsi fx sama dengan 4 berpangkat x ditambah dengan 1 jika x sama dengan 2 adalah 17. Selanjutnya contoh kedua, nilai fungsi fx sama dengan 3 berpangkat x kurang 2 ditambah dengan 2 jika x sama dengan 1 adalah, langkah penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang pertama. Jadi semua x di dalam fungsi ini kita ubah jadi 1. Maka kita peroleh f1 sama dengan 3 berpangkat 1 karena x-nya diubah jadi 1. 3 berpangkat 1 kurang 2 ditambah dengan 2. Selanjutnya 3 berpangkat 1 kurang 2. 1 kurang 2 berapa? 1 dikurang 2 itu sama dengan negatif 1. Maka 3 berpangkat negatif 1 ditambah dengan 2. 3 pangkat negatif 1 itu berapa? Nah, pangkatnya bisa kita ubah jadi positif, tetapi bilangannya berubah jadi bentuk pecahan. Dan 3 berpangkat 1 ini, karena pangkatnya sudah berubah jadi positif, akan menjadi penyebut dalam bilangan pecahan. Seperti ini. 1 per 3 berpangkat 1, atau 1 per 3. Ditambah dengan 2. 1 per 3 tambah 2 berapa? 7 per 3. Maka diperoleh nilai fungsi fx sama dengan 3 berpangkat x kurang 2 tambah dengan 2 jika x sama dengan 1 adalah 7 per 3. Kita lanjut ke contoh ketiga. Diketahui fungsi y sama dengan fx sama dengan 2 berpangkat x. Tentukan range dari fungsi tersebut jika domain fungsinya negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, untuk menyelesaikannya, kita siapkan tabel seperti ini. Kita masukkan domain fungsinya atau x-nya. X ini kan domain fungsi, kita masukkan semua di sini dalam tabel. Ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, selanjutnya kita cari fungsinya. Fungsinya kan 2 berpangkat x. Maka semua x kita ubah jadi ini, sesuai dengan domain fungsinya. Berarti 2 berpangkat negatif 2. Di sini 2 berpangkat negatif 1. 2 berpangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita tentukan range-nya. Jadi kita tentukan range dari fungsi ini. 2 berpangkat x. Nah, atau disimbolkan dengan y. Y itu adalah range. Nah, cara menentukan range-nya itu bagaimana? Tinggal hitung saja ini. 2 pangkat negatif 2. Nah, sama seperti tadi, pangkatnya berubah jadi positif, tetapi bilangan ini nanti akan jadi bentuk pecahan, dan bilangan ini akan menjadi penyebut. Berarti nanti bilangannya akan jadi 1 per 2 pangkat 2. Jadi pangkatnya jadi positif. 1 per 2 pangkat 2. Seperti ini. 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti kita peroleh 1 per 4. Lanjut, ini juga sama. Pangkatnya akan jadi positif, tetapi akan diubah dalam bentuk pecahan, dan bilangan ini akan menjadi penyebutnya. Berarti akan jadi 1 per 2 pangkat 1. Jadi pangkatnya jadi positif, tetapi diubah dalam bentuk pecahan. Nah, 2 pangkat 1 itu berapa? 2. Berarti kita peroleh 1 per 2. Selanjutnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun, kalau dipangkatkan dengan 0, atau kalau berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Lanjut, 2 berpangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? Itu
2. Selanjutnya, 2 berpangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, dari tabel ini, kita peroleh range-nya itu sama dengan 1/4, 1/2, 1, 2, dan 4. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, begitulah mengenai fungsi eksponensial. Semoga penjelasan yang tadi bisa kalian mengerti. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.